Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Pak Frans. Selamat siang sebelumnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, selamat siang. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat dan juga agak gugup, juga khawatir karena akan melaksanakan supervisi. Nah, agak sedikit gugup. Kalau bisa nanti gugupnya dihilangkan, ya. Sebelumnya saya akan membacakan rubrik penilaian sebelum melakukan supervisi akademik. Apakah coach sudah sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu bagaimana coach memberikan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana respon uji atas pertanyaan. Apakah sudah sesuai dengan alur kita, yang yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian selain itu apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu pemitaan konsep proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian saya hari ini sangat senang sekali bertemu dengan dia untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching. Saya ini memberikan dukungan kepada Budia ya. Bagaimana saya dapat membantu Budia? Ya, Pak, terima kasih sebelumnya. Pak Frans sudah meluangkan waktu di sini untuk melakukan supervisi akademik. Pada kesempatan hari ini saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya, Pak. Baik, saya akan mendukung Anda dalam hal tersebut. Bagaimana yang ingin Budia fokuskan pada sesuatu ini? Untuk fokus pada kegiatan coaching hari ini, saya ingin memperhatikan cara saya dalam mendengarkan aktif ketika coach saya menyampaikan atau mengutarakan permasalahan yang dihadapi. Kemudian bagaimana cara saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Jadi Budia berfokus pada mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul. Baik Budia, akan saya catat bagaimana menurut Budia, sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal tersebut? Dalam hal tersebut kemampuan saya sudah bisa mendengarkan aktif. Kemudian saya juga sudah dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang efektif untuk coach saya dan meningkatkan keterampilan saya, dan saya yakin dalam kegiatan hari ini, supervisi ini, saya akan mendapatkan hal yang lebih baik lagi dalam bimbingan baik terhadap rekan sejawat maupun dalam pembelajaran. Baik, saya paham ya. Mungkin ada harapan dari Budia dari observasi kita. Harapan saya dalam observasi hari ini, saya mengharap adanya umpan balik dari Pak Frans untuk membangun dan membantu pengembangan diri saya, khususnya dalam kegiatan coaching pada hari ini. Baik Budia, setelah ini Budia segera melakukan kegiatan coaching dengan coachingnya, semoga berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Pak Frans atas bimbingannya. Selamat siang Pak Sumardi. Selamat siang Bu Agustin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, tapi ini pusing kepala ini. Ya. Kayaknya kok lemes gitu ya Pak? Iya, ini tadi dari kelas kelihatan tuh sumpah rasanya ini keluar dari kelas tadi. Kenapa Pak? Mungkin ada yang bisa diceritakan ke saya, berhubung ini kita kegiatan coaching, mungkin bisa berbagi mungkin ini Pak, masalah yang dialami? Nah ini Bu, ini setiap hari ini masalah ini terus berkelanjutan terus. Ya. Terutama ini kebiasaan anak. Setiap pagi ini
setiap pagi ini penjaga sekolah itu selalu menjaga kebersihan dan sekolah selalu bersih. Tapi setelah istirahat pertama ini sudah mulai banyak sampah. Apalagi kalau sudah istirahat kedua, nah ini, sampah itu sudah tidak masuk ke dalam tempat sampah lagi kayaknya ini. Berceceran di sekitar tempat sampah. Padahal sudah ada tempat sampah di depan, setiap depan rumah itu ada tempat sampah. Cuma anak-anak ini kebiasaan untuk membuka tempat sampah yang susah kayaknya. Jadi sampah itu banyak berceceran, apalagi di depan sekolah. Ini ada penjual-penjual yang notabene orang luar. Ini sebenarnya sudah disiapkan, sudah dianjurkan untuk membuang sampah itu pada tempatnya, tapi kesadaran mereka ini, khususnya anak-anak ini tidak ada. Sehingga sampah itu banyak sekali. Berarti di sini masalah yang Bapak hadapi adalah sampah dari kegiatan anak-anak di waktu istirahat ya, Iya, Pak? betul, Bu. Ini sudah berkali-kali ya diingatkan. Dan selain itu juga dari luar, dari penjual yang ada di luar. Ya, baik Bapak. Kemudian apa tujuan dari pembicaraan ini yang akan nanti solusinya yang akan Bapak dapatkan, apa yang Bapak inginkan? Sebetulnya hari ini saya ingin mengutarakan ini pada Bu Agustin. Saya ingin supaya anak-anak ini punya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, dan juga penjaga penjual-penjual juga punya kesadaran untuk membuang sampah ini pada tempat yang sudah disediakan oleh sekolah. Berarti penyebabnya ini dari dalam dan dari luar. Apa sudah ada tindakan yang pernah Pak Sumardi lakukan untuk mengurangi atau menghentikan kegiatan yang negatif ini, Pak? Sebenarnya setiap upacara ini anak-anak oleh guru yang menjadi pembina upacara ini setiap hari Senin ini sudah diingatkan, tetapi sepertinya ini tidak ada efeknya gitu, sehingga anak-anak kesadarannya masih tetap belum tumbuh atau belum muncul. Untuk tindakan tadi sudah ketika upacara. Iya. Ada tindakan lain Pak selain memberi motivasi atau memberikan pengertian anak-anak ketika upacara? Ada kegiatan selain itu yang dilakukan? Khusus untuk kelas atas ini sebenarnya kita sudah kolaborasi dengan guru olahraga. Sebelum kegiatan olahraga dan sesudah kegiatan olahraga ini anak-anak sudah dibiasakan untuk membuang sampah, bahkan memungut sampah, tetapi itu hanya jam itu saja. Setelah tidak melakukan kegiatan olahraga mereka sudah tidak kembali lagi seperti itu, Bu. Tindakan sudah pernah dilakukan, bahkan sudah kolaborasi. Iya. Nah, untuk tindakan itu Pak Sumardi melevel skala berapa? Kalau menurut saya itu mungkin sudah 5 atau 6. 5 atau 6. Iya. Setelah kita proses coaching, akankah ditingkatkan, Pak? Saya harap nanti ada peningkatan. Level Bisa berapa? minimal ya 8 lah minimal, atau kalau bisa ya minimal 8. Kalau bisa sampai 9 ini harapan kami sebenarnya. Baik. Di sini Pak Sumardi sudah punya angan-angan meningkatkan hasil atau capaian. Nah, dari situ hambatan yang dihadapi selama ini apa, Pak? Hambatan yang kami hadapi sepertinya ini memang kita kolaborasi masih kurang. Jadi hanya waktu upacara itu saja dan guru olahraga, sedangkan guru yang lain setiap ada khususnya guru kelas yang lain ini biasanya kurang partisipasi untuk anak-anak ini, memberi kesadaran pada anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Mungkin juga ini tempat sampahnya ini perlu penambahan mungkin, agar anak-anak ini juga mempunyai kesadaran yang lebih. Ya, jadi dari hambatan kurangnya kolaborasi dan juga sarana ya Pak, Iya, ya sarana. Mungkin ada alternatif solusi lain Pak selain kolaborasi dengan guru lain yang lebih intens atau dengan sarana, atau mungkin ada alternatif lain yang akan Bapak lakukan?
Sebenarnya ini saya juga baru sadar nih. Saya kan wali kelas 5. Ini wali murid kelas 5 ini ada yang kerja di DLH. Mungkin kalau saya berkolaborasi dengan beliau untuk memberikan sosialisasi tentang dampak pembuangan sampah yang mungkin sangat bahaya ini juga bisa masuk kayak ini kalau direncanakan. Iya. Yang kedua, mungkin saya harus juga berkolaborasi dengan meningkatkan kolaborasi dengan wali kelas yang lain, khususnya kelas atas, untuk menggunakan atau memanfaatkan sampah supaya ini bisa dimanfaatkan. Contoh mungkin untuk pengembangan pembelajaran P5, jadi memanfaatkan sampah ini kayaknya bisa juga. Tetapi juga membutuhkan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah juga kayaknya. Ya, jadi itu sudah bagus loh Pak. Baru saja itu mengkolaborasikan juga dengan wali murid, ya wali murid. Kemudian mereduce, mendaur ulang sampah itu sudah merupakan solusi alternatif yang bagus untuk menyelesaikan masalah sampah di sekolah Pak Sumardi. Lalu dengan adanya rencana seperti itu, ukuran keberhasilannya nanti di skala berapa Pak? Kalau itu nanti bisa berhasil, saya yakin 8 bahkan 9 pun ini bisa tercapai Bu, selama semua nanti bisa berperan aktif mendukung program ini. Bahkan saya juga punya keinginan agar ini menjadi gerakan gerakan kalau perlu gerakan memungut sampah atau gemes itu lah. Nah, gemes ini bisa juga ini nanti. Sehingga nanti kesadaran anak-anak bisa tumbuh kalau bisa sampai level ke-9. Ya, jadi memang butuh kolaborasi, butuh konsekuensi juga dan juga konsistensi seperti itu Pak. Lalu bagaimana untuk mengantisipasi jika ada kendala? Misalkan tadi Pak Sumardi sudah menyampaikan akan berkolaborasi dengan pihak luar, yaitu dengan wali murid dan dinas kebersihan dengan DKLH itu tadi. Jika hal itu lama, membutuhkan waktu yang lama untuk ketercapaian ini, apa yang akan Pak Sumardi lakukan? Mungkin yang langkah pertama kita langsung ke kegiatan P5, karena kebetulan saya di sana duduk sebagai ketua P5. Ini bisa memanfaatkan sampah itu untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran P5. Tapi ini juga meminta dukungan dari kepala sekolah, khususnya untuk sarana prasarana. Ini kita membutuhkan tempat sampah, khususnya kalau bisa ini di kelas itu, di depan kelas itu ada 2 macam tempat sampah, yaitu organik dan anorganik. Bisa itu mungkin bisa terlaksana. Jadi langkah awal yang jangka pendek itu adalah menyiapkan sarana dulu dan juga kolaborasi dengan guru kelas untuk menggunakan daur ulang P5. Ya, ini solusinya sudah deket ya Pak, saya tidak sabar menunggu kabar berikutnya ini. Terima kasih. Jadi sementara itu dulu Bapak yang bisa kita dialogkan pada siang hari ini. Semoga nanti solusi yang sudah Bapak rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan juga anak-anak sudah membudayakan untuk cinta lingkungan yang bersih. Terima kasih Bu Agustin, yang sadar ya tadi juga setelah bercakap-cakap dengan Bu Agustin dan sadar dan sudah menemukan solusi yang luar biasa. Mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dan menjadi budaya lingkungan bersih bagi anak-anak khususnya di sekolah kami. Terima kasih Bu Agustin. Sama-sama Pak. Selamat beraksi ya Pak. Ya, terima kasih Bu Agustin. Oke, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bu Dia. Selamat siang Pak Frans. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana proses coaching tadi? Ketika saya melaksanakan coaching tadi, alhamdulillah berjalan lancar Pak. Tidak ada suatu hal
dan kegiatannya cukup menarik karena coach saya cukup antusias dan memberikan pengembangan diri, mampu mengembangkan diri, mencari solusi. Jadi saya rasa kegiatan tadi sudah berjalan dengan baik. Baik. Dalam pengamatan saya ada beberapa hal pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Bagaimana performa Budiah dalam melakukan proses coaching? Yang saya lakukan tadi, saya merasa saya sudah cukup baik dalam melaksanakan percakapan coaching. Namun saya rasa masih belum dalam taraf yang sangat baik. Saya merasa cukup baik. Nah, untuk ini saya ingin menambah lagi kemampuan saya dalam melaksanakan keterampilan coaching. Apa yang membuat Budiah merasa demikian? Ya, dari kegiatan percakapan saya dengan coach saya sudah menerapkan alur tirta dan juga mendengarkan dengan aktif, dan dari coach saya sudah bisa menghasilkan solusi-solusi yang bahkan itu baru terpikirkan ketika kami melaksanakan coaching. Jadi itu sudah cukup memberikan nilai yang saya rasa saya sudah mampu untuk menggali informasi dan menggali solusi dari coach saya. Kalau boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Budiah, saya melihat bahwa Budiah telah melakukan coaching dengan alur kita, yaitu mendengarkan aktif tadi dan mengajukan pertanyaan yang bobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk, Budiah. Bagaimana pendapat Budiah tentang ini? Pendapat saya, alhamdulillah saya sudah bisa menjalankan dan mengimplementasikan alur tirta dari tahap tujuan, identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawab kepada coach saya. Aspek apa yang masih dapat ingin ditingkatkan dari Budiah? Ya, aspek yang ingin saya tingkatkan yaitu saya ingin lebih terampil lagi dalam membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga saya lebih luas lagi dalam menggali dan mengembangkan kemampuan yang ada pada coach saya. Jadi ingin meningkatkan kemampuan dalam pertanyaan yang berbobot. Dari diskusi kita ini, langkah konkret yang akan Budiah ambil untuk meningkatkan performa. Jadi meningkatkan performa tadi yang ada di area ini. Ya, untuk meningkatkan keterampilan yang saya inginkan tadi, keterampilan menggunakan dan membuat pertanyaan yang berbobot, pastinya saya akan lebih banyak latihan. Kemudian setidaknya saya mencari referensi entah itu dari YouTube ataupun dari referensi lain, dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat atau dengan kepala sekolah. Saya akan melakukan hal tersebut untuk meningkatkan keterampilan yang saya inginkan dan saya ingin kembangkan lagi. Jadi Budiah ingin meningkatkan keterampilan itu dari berkolaborasi dengan buktinya. Ya. Itu adalah mungkin menurut saya langkah-langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi tersebut di dalam form supervisi akademik. Terakhir, mungkin apa yang Budiah peroleh dari proses ini? Ya, dari kegiatan hari ini saya sudah merasakan proses yang sangat luar biasa, utamanya ketika saya melakukan percakapan coaching dengan coach saya, kemudian saya mendapatkan umpan balik dari Pak Frans selaku supervisor saya, dan semua itu tidak akan saya peroleh jika
saya tidak dengan aktif, dengan mendengarkan aktif dan dengan kesadaran penuh di sini untuk benar-benar belajar melakukan keterampilan coaching. Terima kasih Bu Dia. Semoga Bu Dia lebih konsisten lagi ke depannya sehingga dapat meningkatkan kompetensi yang ingin Bu Dia tingkatkan lagi. Terima kasih Pak Frans. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Bu Dia? Saya rasa cukup dan saya mengharap adanya umpan balik selanjutnya ketika kita ada kesempatan untuk supervisi lagi Pak. Terima kasih Bu Dia sudah bekerja sama. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.